Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita punya berita buruk banget. Ini terkait dengan pengunduran jadwal rilis dari Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Dan gak itu aja, karena memang dengan pengunduran ini ya tiba-tiba kita kepikiran bahwa yang tadinya Avengers Doomsday duluan, baru Spider-Man Brand New Day yang kabarnya bakal jadi part 2 dari Doomsday, bakal melanjutkan kisah dari Avengers Doomsday. Sekarang tiba-tiba dia yang maju ke depan, entah itu maju ke bulan Mei atau mungkin tetap di tanggalnya, tapi tetap dia rilis duluan dibandingkan Avengers Doomsday. Nah, dengan fakta kalau Avengers Doomsday udah mulai syuting di musim panas tahun 2025 ini, which is itu di tanggal bulan Juli ini mereka udah mulai proses syuting. Artinya di sini ceritanya akan dirubah 180 derajat. Tentang apa itu nanti kan kita bahas lebih lanjut, tapi kita bahas dulu tentang pengunduran dari Doomsday dan juga Secret Wars dan apa dampaknya untuk para fans, dampaknya dengan kualitas dan juga dampaknya dengan pendapatan dari Marvel sejauh ini. Dari pendapatan tentu saja mereka berkurang dong, karena dengan jadwal ini tentu saja mengukuhkan bahwa Marvel makin mempersempit proyek-proyek layar lebar mereka di tahun 2026 dan juga 2027. Dan otomatis di setiap tahunnya mereka hanya merilis satu film saja fokusnya. Tapi sejauh ini kita masih yakin bahwa Marvel lagi menyimpan secret project lainnya, di mana masih tulisnya untitled movie. Artinya itu bakal ada movie-movie lainnya yang akan muncul di antara film Doomsday dan juga Secret Wars ini. Dan ya kita tunggu aja. Tapi kalau memang beneran cuman satu project aja di setiap tahunnya, aduh Marvel, kita kekurangan konten nih. Gimana nasib kita reviewer yang fokus membahas tentang superhero? Gimana ini? Tapi udahlah, pasti banyak banget project-project, belum dari seriesnya, belum lagi Secret Project, itu kita nantikan aja. Namun yang paling jelas sekarang adalah Avengers Doomsday yang tadinya bakal rilis di bulan Mei 2026 tiba-tiba mundur ke Desember 2026. Begitu juga dengan Secret Wars yang tadinya bakal rilis di Mei 2027 mundur ke Desember 2027, di mana mereka menghilangkan slot favorit mereka yaitu di bulan Mei. Coba lihat, di setiap tahunnya Marvel tuh selalu favoritnya bulan Mei, dan akhirnya sekarang mereka memberanikan diri mundur ke Desember. Ini mungkin mereka lihat penghasilan dari Spider-Man No Way Home, di mana sampai 1,9 billion dolar itu kan rilisnya di bulan Desember. Dimana mereka pikir kan Desember tuh lagi Natal, lagi tahun baru, orang liburan, dapat cuan juga bonus dari perusahaan gitu. Jadi semua nonton, ngajak penonton, jadi cuannya lebih banyak. Mungkin mereka mikir di sana. Dan satu lagi alasan utamanya adalah karena memang Disney ini memikirkan juga bakal banyak project-project dari Star Wars yang akan naik ke jadi film. Salah satunya kayak Mandalorian and Grogu itu kan bakal rilis di bulan Mei 2026 ya. Kalau mereka jadi, itu bakal head to head sama Doomsday kan. Akhirnya sekarang diputuskan mundur ke Desember. Nah, itu salah satu alasan. Alasan utama yang paling utama yang kita dengar adalah karena memang Marvel saat ini mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Beda banget dengan setelah di tahun 2019 ke atas, setelah COVID-19 mereka lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas. Ternyata ya semuanya bosan, pusing, akhirnya banyak yang ninggalin Marvel gitu. Karena pusing, aduh harus nonton satu-satu, aduh malas banget. Tiba-tiba di layar streaming, terus tiba-tiba muncul lagi di bioskop, aduh pusing gitu. Kita aja yang bahas sampai pusing gitu. Dan sekarang akhirnya mereka memutuskan untuk fokus dengan kualitas, dan terbukti dengan naiknya Thunderbolt. Meskipun secara pendapatan nggak terlalu memuaskan Thunderbolt, tapi secara kualitas itu udah mulai memuaskan dan dibicarakan sama orang. Orang meskipun nggak nonton di bioskop sekarang, orang bakal nonton ketika nanti dirilis di layanan streaming. Jadi kualitas itu tetap aja mengalahkan kuantitas ya guys ya. Dan sekarang ketika Marvel memutuskan untuk mundur ke Desember masing-masing film mereka, krunya punya waktu yang sangat panjang, kurang lebih di 7 bulan untuk Doomsday, untuk berpikir lebih kreativitas lagi, untuk lebih menghela nafas lagi. Karena memang cikal bakal dulu waktu demo SIG Haftra juga gara-gara Marvel juga, karena memang banyak editor yang tergesa-gesa sampai dimarahin sama pimpinan sebelumnya yang udah dipecat itu. Dan akhirnya sekarang mereka udah bener-bener kayak minta keadilan gitu, dan akhirnya diberikan. Dan sekarang terbukti bahwa Marvel akan mengusung kualitas dibandingkan kuantitas. Dan nantinya orang-orang ngomong ya taman kanak-kanak bacot, tinggal bacot, tinggal kayak gitu aja, dan kita lihat aja kualitas mereka. Dan sejauh ini gue setuju banget gitu. Tapi dengan spare waktu itu tentu saja Marvel punya rencana cadangan untuk merilis project-project rahasia mereka. Salah satunya udah kita rekap adalah yang pertama, kemungkinan besar ini bisa jadi ya Marvel bakal merilis Black Panther 3 mungkin.
Itu menarik banget dengan cast yang baru, dengan T'Challa wajah baru. Itu menarik banget kalau memang terjadi, karena memang T'Challa juga akan muncul nanti di Secret Wars. Mereka bisa dipersiapkan di Black Panther yang ketiga, mungkin lebih explore lagi gimana penemuan T'Challa yang baru ini, mungkin membicarakan tentang alternative universe, bla 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 bla. Kita akan lihat nanti gimana. Dan gue cukup setuju sih kalau memang beneran Marvel lagi mempersiapkan Black Panther ketiga, apalagi sekarang kan bakal dirilis Ironheart. Ironheart mungkin nyambung ke Black Panther ketiga, itu bakal keren banget. Tapi kalau memang bukan Black Panther yang ketiga, kita mengharapkan film Doctor Strange yang ketiga, yaitu Time Runs Out, yang kita juga udah dapat bocoran bahwa ini bakal dibikin dan mungkin rilisnya sebelum Secret Wars. Jadi ya itu salah satu secret project mungkin di tahun 2027 ya untuk Doctor Strange, karena memang nggak mungkin selevel Doctor Strange nggak ikut dengan pertarungan Doctor Doom yang juga mainannya sihir, mainannya teknologi. Aduh, sayang banget kalau Doctor Strange nggak ada. Jadi intinya harus ada project-project tersembunyi, dan ini adalah pengantar yang baik menurut gue, yaitu Doctor Strange yang ketiga dengan Clea, mungkin Dark Dimension, Dormammu. Di film selanjutnya yang sebenarnya ini lebih ke harapan ya, bukan teori ya. Gue benar-benar berharap sebenarnya solo movie untuk Scarlet Witch. Scarlet Witch benar-benar harus ada sih menurut gue. Entah itu mungkin setelah di era Mutant Saga, tapi kalau Marvel tiba-tiba pengen merilis film Scarlet Witch lebih cepat di dalam jajaran Multiverse Saga, gue sih setuju banget. Apalagi ini juga menceritakan nih gimana nasibnya setelah ending dari Doctor Strange yang kedua, tiba-tiba dia selamat, apakah nyambung dengan di komik yang di TVA seri 2 yang dia kabur diselamatin sama Nightmare. Itu kan udah benar-benar kayak mirip sama kayak Scarlet Witch MCU banget gitu, meskipun penulisnya bilang ini nggak canon, meskipun di awal dia bilang canon, tiba-tiba dimarah sama Kevin Feige, akhirnya bilang nggak canon. Nah, gua nggak yakin, itu kayaknya lebih ke canon. Menurut gua mereka sedang mempersiapkan secret project untuk Scarlet Witch, entah itu dirilis di jajaran Multiverse Saga atau justru dipersiapkan untuk Mutant Saga, untuk dia ngomong no more mutant gitu, The House of M. Wah, kalau beneran kayak gitu sih keren banget ya. Tapi kalau bukan Scarlet Witch movie, gue pengen berharap banget sebenarnya Shang-Chi 2 sih. Shang-Chi ini terlalu penting sih karakter ini, karena memang dia juga akan masuk ke jajaran cast dari Avengers Doomsday. Apa salahnya Marvel juga bikin kelanjutan kisah dari Shang-Chi ketiga ini, apalagi menceritakan tentang nasib gelang-gelangannya itu. Dia udah kenal sama tim Avengers, Bruce Banner, Captain Marvel, Monica Rambeau, semuanya banyak sini udah kenal. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dia ini kerjasama sama Wong untuk mencari tahu apa nih klip sinyal itu dari mana gitu, dan itu ternyata terhubung ke Dr. Doom. Wow, itu sih menarik banget menurut gue. Shang-Chi, apalagi ini fan service untuk kita orang-orang Asia, menurut gue Shang-Chi juga cukup penting kalau memang mereka mau bikin filmnya, apalagi dengan budget nggak segede dan juga serumit Doomsday. Ya kekejar lah kali ya 2026 gitu, atau enggak di 2027 cukup kekejar gitu. Kalau bukan Shang-Chi yang kedua, gue lebih setuju film selanjutnya adalah Thor 5, dimana ini juga memang bakal dibikin, tapi gua nggak tahu kapan dirilis gitu. Dan kabarnya juga Thor 5 itu menjadi film akhir untuk Thor, dan kita penasaran juga dengan perkembangan karakter Love di sini. Bapak anak ini akhirnya berperan di satu film, ini bakal keren. Yang penting jangan Taika Waititi aja jadi sutradara, kacau kalau dia jadi sutradara, kacau balau. Jadi mending sutradara yang lainnya lebih serius lagi, dan nggak yang terlalu dark banget, tapi lebih serius, lebih deep. Apalagi dia udah menceritakan tentang entity lah dan bla bla bla, banyak banget di sini. Aduh, sayang banget kalau nggak dilanjutin. Dan Thor juga kan hidupnya abadi kan, jadi ya menurut gue dia bebas aja bikin Thor 10 mungkin. Tapi kalau bukan Thor, jangan-jangan dengan kesuksesan dari Deadpool and Wolverine, gue curiga kalau Marvel juga sedang mempersiapkan movie lanjutan untuk Deadpool and Wolverine yang kedua. Jadi kita bakal melihat lebih jelas lagi bagaimana dia mungkin menghancurkan universe alternatif Fox lah. Itu lebih menarik gitu. Dan menurut gue Deadpool walaupun dirilis dadakan di tahun 2026 nanti, tetap banyak yang nonton. Apalagi bertabur fanservice itu gila, itu bakal banyak yang nonton sih menurut gue gitu. Dan selanjutnya kalaupun bukan Deadpool and Wolverine, gue lebih setuju lagi mereka melanjutkan kisah dari Thunderbolt, bisa dibikin Thunderbolt yang kedua itu, dan ini bisa menjadi Civil War di era Multiverse Saga, di mana Avenger versi Sam Wilson akan melawan si Avenger versi Bucky Barnes. Nah itu dari segmen sinema atau bioskop. Kalau dari series, gue pengen banget mereka melanjutkan kisah dari Moon Knight lah ya. Apa kabar ini Moon Knight? Padahal ini dari cerita menarik banget, orang banyak yang suka.
tapi kok Marvel kayak mikir-mikir lagi apakah semahal itu untuk bayar Oscar Isaac gitu. Jadi menurut gue Moon Knight tuh season kedua itu benar-benar ditunggu kelanjutannya. Kalau Marvel akhirnya memutuskan untuk merilis Moon Knight, itu keren banget. Selanjutnya mungkin untuk series Hawkeye season kedua juga cukup menarik, mungkin sekaligus menceritakan berkumpulnya para Young Avengers gitu. Dan selanjutnya tentu saja seriesnya untuk Young Avengers itu harusnya dibikin series lah, bagaimana mengumpulkan satu-satu Kamala Khan keliling gitu nyari ngerekrut, dan mungkin berhubungan sama Nick Fury nantinya dapat persetujuan Nick Fury, itu bakal menarik banget itu. Tapi ya lagi-lagi semua itu baru teori dan dugaan kita aja. Dengan beberapa bocoran masih ada tulisan untitled movie, jelas Marvel sedang mempersiapkan, nggak mungkin cuman satu film di 1 tahun gitu. Dan sekarang memang mereka fokusnya di versi gede kayak crossover Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, tapi di satu sisi mereka juga pengen cuan yang lain dong itu selain Spider-Man gitu. Nah sekarang yang terakhir mari kita ngobrolin tentang film Spider-Man Brand New Day, dimana film ini yang tadinya digadang-gadang akan mempersiapkan di pertengahan antara Doomsday dan juga Secret Wars, ini bakal pecah parah ngomongin tentang multiverse, dunia dari Spider-Man akan berpindah ke Battle World gitu. Wah keren banget ya, tiba-tiba sekarang kita melongo aja gitu, tiba-tiba dipindah ya dirilis duluan sebelum Doomsday. Nah mikir lagi dong gitu. Sebenarnya nggak perlu mikir, jadi sebelumnya kan ada gonjang-ganjing berantemnya Marvel Studio dengan Sony pengen level multiverse yang gede, sedangkan Marvel pengen street level. Nah dengan peralihan pindah ke depan, lebih baik Spider-Man Brand New Day ini akan memunculkan kisah street level bagi Peter Parker yang dilupakan oleh semua orang, tapi orang nggak lupa dengan Spider-Man gitu. Dan akhirnya sekarang dia mungkin kuliah di tempat baru, bukan di MIT, tapi dia di tempat baru, dan itu akan memunculkan potensi cameo dan juga karakter baru. Mungkin di sini Spider-Woman kayak gimana gitu, itu Gwen Stacy, itu bakal menarik banget gitu. Dan kabarnya mereka syuting di musim panas ini, jadi sekitar akhir bulan Juni Juli Tom Holland mungkin udah mulai bergegas syuting kayak gitu. Dan sejauh ini terkait dengan film Spider-Man yang keempat ini, gue dapet rumor bahwa Marvel Studio lagi cari casting aktor mirip-mirip kayak gambaran Harris Dickinson, dimana ini kalau kita lihat dari wajah dari Harris Dickinson itu terlalu Harry Osborn banget gitu ya. Meskipun memang dikonfirmasi di sini belum ada si keluarga Osborn gitu ya, Norman Osborn, tapi apakah memang ini lagi dipersiapkan untuk si Harry Osborn untuk masuk ke jajaran film Spider-Man keempat? Gitu. We'll see, kita bakal lihat lagi gitu. Tapi kalaupun bukan jadi Harry Osborn, dari wajah-wajah kayak gini menurut gue dia lebih cocok jadi Chameleon atau enggak Boomerang kayak gitu. Ya ini menarik banget itu. Dan kehadiran dari rumor-rumor terkait Mr. Negatif itu juga gue cukup setuju gitu. Jadi intinya adalah cerita dari Spider-Man Brand New Day, gue lebih setuju dia levelnya street level movie. Dan semakin masuk akal kenapa cerita dari Spider-Man Brand New Day ini lebih ke street level, karena memang kalau Spider-Man keempat ini lebih menceritakan multiverse, wah megah kayak gitu. Tiba-tiba nanti kita nonton lagi Doomsday ceritanya multiverse, wah megah, apa nggak bosen orang-orang gitu. Lebih baik di sini menggunakan konsep yang lebih sederhana, simple, sehingga penonton tuh punya kayak pengalaman experience yang enak banyak gitu dibandingkan tiba-tiba multiverse. Tapi bukan berarti nggak ada hubungannya dengan multiverse. Dengan ending dari Thunderbolt kita lihat ada Marvel One, Fantastic Four masuk, bisa jadi di momen latar waktu dari film Spider-Man Brand New Day, Fantastic Four udah ada di Earth 616 dan akan berhubungan baik dengan Franklin Richards, akan berhubungan baik dengan tim Fantastic Four, karena memang di beberapa bocoran film Fantastic Four, Franklin Richards itu pakai baju Spider-Man loh di sana, dan dia ngefans dengan sosok Spider-Man yang ada di Earth alternatif sana. Tiba-tiba masuk ke Earth 616, dia ngeliat ada Spider-Man di sini, Franklin Richards suka dengan Spider-Man, akhirnya berteman baik dengan keluarga ini, mungkin dia mengasuh sana beberapa titik, itu keren banget sih. Dan akhirnya disinilah persiapan dari Peter Parker untuk dapat teknologi selain teknologi dari Stark Industries atau dari Tony Stark. Dia bisa dapat teknologi dari pakaiannya, dari juga teknologi-teknologi mempersiapkan untuk melawan Dr. Doom nanti dari tim Fantastic Four, yaitu Reed Richards. Kalau memang beneran kayak gitu, menarik banget, apalagi kalau Fantastic Four masuk juga di jajaran cerita film di Spider-Man Brand New Day, itu bakal keren banget. Karena memang kerjasama antara Sony, Marvel itu selalu ada satu karakter penting ada di Marvel yang dimasukkan ke film Spider-Man, kayak di Spider-Man Homecoming ada Tony Stark gitu, kemudian juga di No Way Home ada Doctor Strange. Jadi masuk akal kan, ada satu karakter penting yang bikin menggugah selera kita nonton Spider-Man, ya kayaknya bukan Sam Wilson gitu ya. Jadi menarik banget kalau Reed Richards tiba-tiba menjadi mentor baru bagi Peter Parker.
itu bakal keren banget gitu. So sejauh ini itulah update kita terkait dengan perkembangan dunia Marvel di hari ini. Buat teman-teman yang mungkin akhirnya tercerahkan, thank you. Buat teman-teman yang nonton video ini tapi nggak kerasa tiba-tiba belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So sampai jumpa di video selanjutnya.